Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Sahal Al-Mudhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmat-nikmat besar ya kepada kita semua. Mulai dari mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Allah ingatkan dengan kalimat qalila ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia. Kita semua berharap, bahkan kita mendambakan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Baik, teman-teman semua, kita tahu hari ini adalah hari Rebo Wekasan. Hari terakhir di bulan Rabu, di bulan Safar, di hari Rabu ya. Minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan Safar, di hari Rabu, maka disebut Rebo Wekasan. Banyak beredar saat ini, bahkan di media-media sosial, di grup-grup WhatsApp, bahwasanya di Rebo Wekasan adalah hari di mana Allah turunkan 320.000 bala. Maka kaum muslimin dianjurkan melakukan pertama, melakukan sholat ya, lidaf'il bala namanya, sholat untuk menghindari atau terhindar dari bala. Terus puasa di hari Rabu, yang ketiga ada mandi bala ya. Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada satupun dalil yang ditemukan di dalam hadis-hadis sahih mulia tentang amalan-amalan yang harus dilakukan pada saat Rebo Wekasan. Tidak ada pun dalil-dalil yang sahih. Kalau kita tidak temukan dalil yang sahih, kalau kita tidak temukan sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW, apalagi dalam hal ini adalah hal ibadah. Contoh, sholat untuk menolak bala di hari malam Rabu atau hari Rebo Wekasan. Ini tidak ada dalil secara khusus. Ini tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadah sholat di Rebo Wekasan. Bahkan ada juga sebuah dalil yang mengatakan bahwasanya puasa di hari Rabu Wekasan khusus. Ini tidak ada dalilnya. Bahkan yang beredar dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam grup-grup WhatsApp, dalam media-media sosial, video-video yang beredar bahwasanya sholat sunnah Rebo Wekasan, tidak ada dalilnya. Kalau kita bicara sunnah, sunnah ini pasti ada sebuah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau ada sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW tertulis di dalam hadis-hadis sahih mulia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih mulia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang Rasulullah tidak pernah contohkan ibadah ini, fahuwa raddun, maka ibadah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika ibadah yang kita lakukan
itu dikatakan ibadah sunnah, apalagi sholat sunnah rebo wakasan, terus ada puasa rebo wakasan, kalimatnya ini adalah kalimat sunnah, maka yang harus kita perhatikan dengan contohnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak temukan dalil ini, maka bisa dikatakan ini adalah tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti ketika ada seorang yang mengatakan ini adalah perintah Nabi, ketika ada seorang yang mengatakan ini adalah sunnah Nabi, ketika ada orang yang mengatakan ini adalah anjuran Nabi, maka bisa dipastikan orang itu berdusta atas nama Nabi. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka tempat duduknya adalah neraka jahanam. Jadi menjadi perhatian buat kita semua kaum muslimin, jangan pernah mudah lisan ini mengucapkan kalimat ini adalah contoh Nabi, ini adalah sunnah Nabi, ini adalah perbuatan yang dianjurkan Nabi, padahal tidak ada dalil-dalil yang mencontohkan itu, tidak ada dalil-dalil dalam perintah itu. Maka hati-hati, kita bisa jadi dikategorikan orang-orang yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang-orang mengakui atau meyakini bahwasanya Rebo Wakasan ini hari yang dimana diturunkan bala. Saya ingat bagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairul lah." Aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Artinya tidak ada takdir buruk, tidak ada hari buruk, tidak ada hari bencana, tidak ada hari khusus untuk diturunkannya bala. Semua hari itu baik, semua takdir itu baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwasanya hati-hati, bisa jadi ini adalah bagian dari tatayyur. Tatayyur di dalam hadis sahih yang mulia, dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya at-tiyara syirkun, at-tiyara syirkun. Tatayyur ini adalah masuk dalam perbuatan syirik pada Allah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya dulu memang orang-orang Arab jahiliyah, kenapa disebut sebagai tatayyur? Karena memang ada kebiasaan Arab jahiliyah yang zajarot toir, dia menerbangkan burung. Kalau mereka ingin melakukan safar, kalau mereka ingin melakukan aktivitas atau sedang adu tanding dengan seseorang, maka dia akan menerbangkan burung, zajarot toir. Ketika burung itu sa'ih ini adalah burung yang dia terbangnya ke kanan. Ada yang barih ini terbangnya ke kiri. Ada yang natih ini terbangnya ke depan, ya. Ada qaid ini yang burung terbangnya ke belakang. Kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah bahwa burung yang barih, yang dia terbang ke kiri, maka ada ketidakmujuran dalam perjalanannya. Ada kesialan yang akan didapatinya. Maka tatayyur ini mereka menganggap satu kejadian ada satu kesialan. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Kita, di orang-orang kita misalkan dengar suara burung gagak, misalnya, wah ini ada yang mau meninggal. Itu tatayyur. Terus orang-orang kita meyakini bahwasanya tangan gatal akan mendapatkan rizki, tangan kiri akan menikah misalkan. Itu mustahil. Ini adalah bagian dari tatayyur. Terus kita dengar suara toke, biasanya orang kita ngitung kancing, toke kaya, toke miskin, toke kaya. Ketika di kalimat kaya, dia yakin, wah gua akan kaya. Ini nggak boleh. Di dalam Islam ini namanya tatayyur. At-tiyara syirkun. Tatayyur ini bagian dari syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang kita yakin bahwasanya jangan di depan pintu ngapa neng, ntar nggak dapet jodoh. Terus kalau nyapu yang bersih nanti dapat laki yang bewok. Ini adalah kebiasaan kita nih kaum muslimin, dan ini pernah terjadi di Arab-Arab jahiliyah. Sehingga ketika Rebo Wakasan ini, mereka meyakini adalah hari kesialan, hari yang akan terjadi bencana, hari yang terjadi bala. Maka mereka menjalankan sunnah, sholat sunnah, menolak bala,
terus puasa menolak bala, ini tidak ada dalilnya dan ini tidak boleh. Ya, makanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya orang-orang yang sering sekali melakukan tatoyur dalam sisi tauhid, dia dilihat dari dua jenis. Pertama, orang ini tidak mempunyai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin akan janji Allah. Yang kedua, biasanya orang-orang seperti ini dia akan mudah mempercayai satu benda ada maslahat, satu benda ada mudarat. Artinya banyak orang yang mempercayai, meyakini misalkan di satu benda yang dia pegang ini akan mendatangkan maslahat atau kebaikan-kebaikan, atau di satu benda kalau dia simpan ini akan mendatangkan keburukan. Ini salah satu ciri orang yang sangat mudah meyakini adanya tatoyur. Dan ini harus kita hindari bersama. Sehingga ketika ada sebuah pertanyaan, apa yang kita harus lakukan di Rebo Wekasan? Tidak hanya Rebo Wekasan, setiap hari kita diajak untuk berlindung kepada Allah. Di setiap hari kita diajak untuk senantiasa zikir kepada Allah. Karena di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, kita dianjurkan untuk melakukan zikir di setiap waktu pagi dan petang. Tidak ada hari khusus dalam penjagaan terbaik, yakni perlindungan terbaik di setiap hari bisa kita lakukan, yakni dengan zikir sobah atau pagi dan juga zikir masa, yakni zikir petang. Ini bisa kita lakukan bersama. Dan sebelum tidurnya kita juga dianjurkan untuk melakukan perlindungan terbaik untuk diri kita dari gangguan syaitan atau dari serangan-serangan sihir dengan cara menggabungkan kedua telapak tangan kita, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiup lalu usap ke seluruh tubuh kita. Semoga kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak mudah terpengaruh atas amalan-amalan yang ini tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.